Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Prawira Yuda Santosa dari Teknik Sipil Universitas Mercubuana Keranggan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar aspek hukum dalam pembangunan ringkasan modul 1 sampai 15. Manajemen pengadaan proyek. Proses pengadaan umumnya ditangani oleh bagian yang terpisah dari manajemen proyek, khususnya untuk pembelian dengan nilai yang cukup tinggi. Karena itu, pihak manajemen proyek perlu melakukan koordinasi dengan bagian pengadaan barang atau logistik. Tujuan dari proses pengadaan ini untuk mendapatkan barang dan jasa untuk kebutuhan proyek, kaitannya dengan teknik, kualitas, jadwal, biaya, serta tujuan pencapaian lainnya dengan proyek. Lalu ada sistem hukum. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, common law dan civil law. Sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem civil law dan 35% menggunakan common law. Dan sisanya menggunakan campuran antara civil law, common law, dan agama. Common law pada umumnya bukan merupakan hukum tertulis. Hal ini berarti tidak ada kumpulan peraturan hukum. Common law lebih mengandalkan pada kemampuan dari beberapa pihak, seperti misalnya keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan atau pengalaman terdahulu. Ciri dan karakteristik common law ada tiga, yaitu pertama adalah jurisprudensi sebagai sumber hukum utama, kedua dianutnya doktrin stare decisis atau sistem preseden, tiga adversary sistem dalam proses peradilan. Lalu ada civil law. Civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan jurisprudensi. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ciri atau karakteristik sistem civil law adalah, yang pertama, adanya sistem kodifikasi, kedua, hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin stare decisis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Ketiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Berdasarkan pembagian tanggung jawab, kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip kontrak ringkas atau short form kontrak untuk pekerjaan dengan harga relatif kecil, waktu pengerjaan yang singkat, dan meliputi pekerjaan yang sederhana atau repetitif. Kedua, ada kontrak pelaksanaan konstruksi atau kontrak for works of civil engineering construction, yaitu kontrak ini digunakan untuk bagi bangunan dan pekerjaan engineering dengan desain oleh pengguna jasa. Ketiga, ada kontrak instalasi dan rancang bangun atau plan and design build contract bagi pekerjaan elektrikal dan mekanikal dan bagi pekerjaan bangunan dan engineering desain oleh kontraktor. Kontrak berdasarkan cara pembayaran. Yang pertama ada kontrak lump sum. Kontrak pengadaan yang harganya pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Adapun cirinya seperti berikut, yaitu yang pertama adalah risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Kedua, pembayaran didasarkan pada tahapan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Ketiga, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran total harga bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah atau kurang. Kedua, ada kontrak harga satuan, yaitu kontrak pengadaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan tetap untuk setiap satuan. Yaitu ada harga, yang pertama ada harga masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. Kedua, ada pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia. Ketiga, memungkinkan adanya pekerjaan bertambah atau kurang. Yang ketiga ada kontrak gabungan, kontrak yang merupakan gabungan antara lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Keempat ada kontrak persentase, kontrak pengadaan di mana penyedia menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu. Kelima adalah kontrak terima jadi atau turnkey, kontrak pengadaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Yang pertama adalah jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Kedua adalah pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan.
Ketiga ada untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja dan tidak mengutamakan kepentingan untuk transfer teknologi selanjutnya. Langkah-langkah pengadaan proyek. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan, menetapkan barang dan jasa yang akan diadakan atau dilelangkan. Yaitu penentuan apa yang diperlukan meliputi deskripsi lengkap dari persyaratan, teknis, kualitas, jadwal, biaya, serta ketentuan lain. Kedua, ada perencanaan kontrak, memilih peserta pelelangan, dan melengkapi request for proposal. Tujuan dalam tahap ini adalah mendapatkan pemenang yang paling memenuhi syarat untuk menjalankan kontrak. Request for proposal sebagai bagian utama kontrak dan merupakan dokumen terdiri atas teknikal, manajemen, komersial, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dari para peserta pelelangan dalam membuat proposal pelelangan. Ketiga, ada permintaan respon dari pemasok menyiapkan proposal pelelangan, yaitu peserta pelelangan setelah mendapatkan RFP melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang disebutkan di dalam RFP. Kemudian menyiapkan proposal berdasarkan persyaratan tersebut. Waktu bagi peserta pelelangan dalam menyiapkan proposal tergantung dari kompleksitas persyaratan dalam RFP. Pada proses pelelangan, owner dapat melakukan pre-bid dan pre-award meeting. Keempat, ada pemilih, pemasok, evaluasi pelelangan, dan penyerahan kontrak. Proses evaluasi menganalisa kelebihan dan kekurangan proposal. Pelelangan berdasarkan persyaratan yang disebutkan di dalam RFP. Setelah evaluasi selesai dilakukan, penyerahan kontrak kepada peserta pelelangan yang memperoleh nilai tertinggi dalam evaluasi. Kelima ada administrasi kontrak, manajemen kontrak. Manajemen kontrak bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan teknis dan persyaratan manajemen yang disebutkan di dalam kontrak dilaksanakan dengan baik dan benar, termasuk seluruh kegiatan dilakukan oleh pemasok, kontraktor, dan owner. Dan terakhir ada penutupan kontrak. Penutupan kontrak dapat dilakukan apabila seluruh kegiatan telah selesai dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kontrak kerja konstruksi. Dalam suatu proyek kerja konstruksi yang baik, selalu ada kontrak kerja konstruksi. Seperti diatur juga dalam Perundang-undangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Paragraf 3, kontrak kerja konstruksi pasal 46 dan pasal 47. Yang berisikan pasal 46. Yang pertama, pengaturan hubungan kerja antara penggunaan jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Kedua, bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 yang berisi, yang pertama, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai A. Para pihak memuat secara jelas identitas para pihak. B. Rumus pekerjaan memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan lump sum, dan batas waktu pelaksanaan. Ketiga, masa pertanggungan memuat tentang jaksa waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyediaan jasa. H. Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. I. Pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak didapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. J. Keadaan memaksa memuat ketentuan tentang kejadian timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. K. Kegagalan bangunan memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan. L. Pelindungan pekerjaan memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan, keselamatan dan kesehatan, serta jaminan sosial. Lalu ada berikutnya, pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerjaan memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan atau kematian. Dan aspek lingkungan memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. O. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan dan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi di dunia. Di dunia itu banyak sekali jenis kontrak yang dapat digunakan, seperti misalnya JCT, Joint Contract Tribunal, yang diprakarsai oleh RIBA, atau kepanjangannya Royal Institute of British Architects, dan NFBTE,
National Federation of Building Trades Employers, lalu ada NEC, New Engineers Contract yang banyak juga digunakan di Hong Kong, ECC, International Chamber of Commerce dengan ECC Model Contracts, lalu ada FIDIC, Federation Internationale des Ingenieurs Councils, atau Federasi Insinyur Konsultan Internasional dengan Rainbow Series-nya, seperti ada buku Red Book, Yellow Book, dan berbagai macam. Lalu ada Australian Standard Generation Condition of Contract, ada SIA, Singapore Institute of Architects, ada PSSCOC, Public Sector Standard Condition of Contract oleh pemerintah Singapura. Masing-masing dengan kelebihan kekurangannya, Indonesia pada dekade terakhir ini banyak menggunakan FIDIC Condition of Contract sebagai kontrak kerja dalam proyek-proyek yang berskala besar. Setiap proyek konstruksi yang dalam kontraknya menyatakan tunduk pada hukum negara, maka harus tunduk pada hukum sesuai dengan yang tercantum Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Untuk lebih khususnya, maka kita perlu mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang lebih spesifik ke bidang konstruksi. Di Indonesia kita memiliki undang-undang, yaitu ada UU JK Nomor 2 2017, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan nama negara serta kebangsaan, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Lalu ada peraturan pemerintah, adalah PP Nomor 2 2020 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Lalu ada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang, jasa, dan jasa pemerintah. Aspek-aspek yang tergabung dalam kontrak konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu adalah bab 1 Ketentuan Umum pasal 1. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kontrak konstruksi pasal 46 adalah pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Kedua, bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh isi kontrak menurut FIDIC Pink Book. Persyaratan kontrak untuk pelaksanaan konstruksi bagi bangunan dan pekerjaan engineering dengan desain oleh pengguna jasa. Lalu ada Multilateral Development Bank Harmonized Edition Maret 2006. Administrasi kontrak konstruksi dan jenis-jenis kontrak. Ada UU JK Nomor 2 Tahun 2017, pasal 52 sampai 56. Dan ada jenis kontraknya. Ada lumsum, kontrak harga satuan, kontrak terima jadi, kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, dan kontrak payung. Kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan, konstruksi sudah disebut dalam UU JK terbaru, sedangkan kegagalan bangunan diatur sebagai berikut dalam UU JK Nomor 2 2017, pasal 60. Yang pertama, dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Kedua, kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh penilai ahli. Ketiga, penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh menteri. Keempat, menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan. Dan pihak yang bertanggung jawab, pasal 63, penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 yang disebabkan oleh kesalahan penyedia jasa. Jangka waktu dan pertanggung jawab kegagalan bangunan diatur dalam pasal 65. Yang pertama, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Kedua, dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lebih dari 10 tahun. Ketiga, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi. Keempat, pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Kelima, ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi. Keenam,
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban penyedia jasa atas kegagalan. Penyelesaian sengketa diatur pada UU JK nomor 2 2017 bab 11 pasal 88. Lalu ada klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang ditimbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Ada jenis-jenis klaim konstruksi. Yang pertama, kompensasi waktu EOT, extension of time atau perpanjangan waktu. Penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu, pelaksanaan atau tambah kompensasi dari pengguna jasa, atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Kedua, ada kompensasi biaya. Penggunaan jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak dan atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan penyedia jasa. Penyebab klaim yang pertama adalah klaim oleh pengguna jasa, yaitu pekerjaan yang cacat, 2 kelambatan oleh penyedia jasa, 3 pembelaan klaim. Lalu ada klaim oleh penyedia jasa, yaitu klaim dalam permasalahan penyedia jasa terhadap penggunaan jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab. Yang pertama, adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa. Kedua, adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Tiga, perubahan permintaan gambar atau spesifikasi. Keempat adalah perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Kelima, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. Ketujuh, keenam, larangan metode kerja tertentu termasuk kelambatan atau percepatan pelaksanaan. Ketujuh, kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Unsur-unsur klaim konstruksi. Ada waktu dimulainya pekerjaan disebabkan ketersediaan lahan, lalu ada perubahan upah tenaga, lalu ada perubahan material dan peralatan yang diperlukan baik jenis maupun kuantitas, ada perubahan metode kerja, ada perbaikan atau pengerjaan ulang suatu pekerjaan, ada penambahan pengawasan administrasi terkait, ada cuaca, bahkan ada hambatan eksternal. Dan masih banyak lagi. Bentuk pengajuan klaim. Yang pertama harus kita ketahui, klaim menurut KBBI adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Dalam mengklaim artinya meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa suatu organisasi, perkumpulan, negara, dan sebagainya kayaknya berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu. Struktur klaim, pada umumnya klaim mengikuti struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah pemahaman mengenai ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Kedua ada pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Klaim menurut FIDIC Redbook oleh pengguna jasa. Ada klaim oleh pengguna jasa apabila pengguna jasa menganggap dirinya berhak atas pembayaran apapun berdasarkan klausula mana saja dari persyaratan ini atau sehubungan dengan kontrak dan atau perpanjangan masa pemberitahuan cacat mutu penggunaan jasa atau engineer harus menyampaikan pemberitahuan dan rincian kepada kontraktor. Akan tetapi pemberitahuan tidak diperlukan untuk pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan sub klausula. Lalu pun ada klaim kontraktor, yaitu jika kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu, penyelesaian dan pembayaran tambahan menurut klausula maupun dari perusahaan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan kontrak, kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada engineer. Menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim pemberitaan harus disampaikan segera mungkin dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari. Jika kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka 28 hari, waktu penyelesaian tidak akan diperpanjang, kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan, dan pengguna jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Sebaliknya, ketentuan klausula berikut ini akan berlaku. Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi menurut UU JK nomor 2 tahun 2017 pada bab 11 pasal 88. Ayat pertama adalah sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Kedua, dalam hal musyawarah, para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan. Para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Ketiga, dalam hal upaya penyelesaian, sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
Para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Keempat, tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi mediasi, konsili, dan arbitrase. Kelima, selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. 6. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi, yaitu kan menurut UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membuat pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Lalu ada konsiliasi. Salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik sendiri adanya hal yang sudah dijelaskan dalam suatu perusahaan antara pengusaha, serikat pekerjaan, ataupun keduanya dapat mengalami suatu konflik di suatu kepentingan. Ketiga ada arbitrase, suatu proses pemeriksaan suatu sengketa dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa dan pemecahnya akan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pihak ketiga. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.